Halo semuanya, kali ini ada yang baru loh. Kredaya Learning saat ini tampil berbeda daripada biasanya dengan menghadirkan video pembelajaran yang bertema desain interior. Anak kecil sampai orang dewasa pastinya kenal dong dengan yang namanya Doraemon. Nah, yang akan ditampilkan dan dibahas kali ini yaitu tentang desain interior rumah Nobita dari film dan seri Doraemon. Yuk kita bahas satu persatu. Desain interior rumah Nobita termasuk ke dalam gaya interior tradisional Jepang loh. Kok bisa ya? Ini penjelasannya. Gaya desain interior Jepang memiliki beberapa karakteristik. Gaya Jepang menggunakan bentukan dominan garis, geometris, dan simpel. Material yang digunakan dalam gaya Jepang adalah material alam, seperti kayu dan kertas. Jepang juga memiliki beberapa elemen khas, di antaranya yaitu shoji, tatami, bunga sakura, huruf kanji, dan kain hakataori. Dengan memaksimalkan pengaplikasian karakteristik Jepang tersebut pada desain interior akan menampilkan suasana rumah Jepang yang kental. Berikut ciri-cirinya yang dapat kita temukan pada desain interior rumah Nobita. Yang pertama, ada elemen alam. Budaya Jepang sangat dekat dengan alam. Jadi, mereka memelihara hubungan dengan alam dengan memadukan unsur-unsur alam pada hunian mereka. Dengan menambahkan tanaman khas Jepang seperti bambu mini atau bonsai, kita bisa melihat nuansa Jepang yang kental. Yang kedua adalah lantai yang menggunakan material alam. Sesuai dengan karakteristik Jepang, lantai didesain menggunakan material alam, yaitu parket kayu, yang fungsinya untuk membedakan suatu area. Parket kayu juga bisa dibedakan dengan warna yang berbeda. Furnitur berbahan kayu dan bambu adalah ciri khas ketiga dari desain interior rumah Jepang. Produk Jepang biasanya mengkreasikan bambu sebagai bahan untuk karpet yang kita kenal dengan tatami. Tatami juga merupakan lantai tradisional Jepang yang terbuat dari tikar jerami. Selanjutnya yang keempat, furnitur didesain dengan karakteristik Jepang, yaitu menggunakan bentuk simpel dan geometris, serta menggunakan material alam. Material alam yang digunakan adalah kayu solid. Jenis kayu solidnya bisa mahoni, dan pengganti kayu solid bisa seperti multiplex, finishing, HPL, motif kayu. Kemudian, ada soaking tube yang digunakan pada area kamar mandi. Soaking tube adalah bak berukuran kecil namun lebih dalam dibandingkan bathtub pada umumnya. Salah satu karakteristik gaya Jepang yang keenam adalah simple. Biasanya, plafon menggunakan material gipsum. Material alam yaitu kayu dapat diaplikasikan pada plafon. Hal ini untuk mengimbangi dinding yang cukup ramai dengan motif. Pada beberapa area, digunakan drop ceiling dengan motif kayu sebagai aksen agar tidak monoton. Kemudian, yang ketujuh, dari gaya interior tradisional Jepang, yaitu sliding door atau pintu geser. Sliding door atau pintu geser dalam desain interior Jepang dikenal dengan shoji
Shoji merupakan panel yang terbuat dari frame kayu dan kertas transparan. Pintu semacam ini menghemat tempat di ruangan yang kecil dan bertujuan untuk memberikan privasi dan membatasi area. Selanjutnya yang kedelapan yaitu jendela panel kaca berbentuk kotak. Jendela seperti ini biasanya dipakai Nobita dalam filmnya sebagai pintu ketika akan terbang dengan baling-baling bambunya. Jangan ditiru ya, itu contoh buruk loh. Namun, model jendela tradisional Jepang ada juga yang bentuknya seperti shoji. Kemudian yang kesembilan adalah gaya Jepang yang dapat diaplikasikan pada lampu gantung. Pada area makan akan diaplikasikan lampu gantung berbentuk lampion dan lampu gantung dengan armatur dari motif tatami. Lampion berperan sebagai accent lighting, sedangkan lampu gantung tatami, armature, dapat berperan sebagai general dan accent lighting. Lampion berperan sebagai accent lighting, sedangkan lampu gantung tatami dapat berperan sebagai general dan accent lighting. Accent lighting digunakan untuk menyorot elemen visual utama di ruangan, sementara general lighting adalah pencahayaan yang lazim digunakan untuk menerangi sebuah ruangan. Gaya tradisional Jepang yang ke-10 adalah genkan di pintu masuk. Disinilah tamu pertama kali disambut. Di sini juga penghuni maupun tamu harus membuka alas kaki dan menggantinya dengan sandal untuk masuk ke dalam ruangan. Tapi sebelumnya, ada yang tahu nggak sih genkan itu apa? Nah, genkan itu adalah area pintu masuk bergaya tradisional untuk rumah, apartemen, atau suatu bangunan dengan fungsi utama agar alas kaki dapat disimpan di area genkan dan tidak mengotori rumah atau tatami mereka. Dan salah satu ciri terakhir dari gaya tradisional Jepang adalah warna. Warna dominan yang digunakan pada ruangan adalah warna coklat, yang berasal dari warna material alam, yaitu kayu. Menurut Merwin pada 2007, coklat memiliki karakteristik hangat, kenyamanan, stabil, natural, aman, dan tradisional. Nah, sekian mengenai desain interior rumah Nobita dengan tema rumah tradisional Jepang. Semoga informasi yang telah diberikan bisa menjadi ide yang dapat digunakan ketika merancang interior ruangan pada rumah kalian ya. Selain itu, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan stay at home. Sampai jumpa. Cleaning ya kali gakui.